Silakan mulai dari anggaran dasar, asatidzah wal ustazat bisa kita sama-sama mencermati kembali, kemudian dilanjut anggaran rumah tangganya apabila masih ada yang perlu disempurnakan oleh kita. Ya, tafadhalu. Yang warna kuning maksudnya apa itu, Ustaz? Kalau kuning dengan teks merah itu dihapus, Ustaz. Atau dihapus? Ya, kuning semua itu ada perubahan, Ustaz. Kalau hijau tambahan, biru berubah. Kalau teks hitam itu artinya selain itu, Ustaz. Ya, karena kalau misalnya yang pertama ini kan catatan tak langsung menghindari stigma negatif, Iya, ini dihapus, tidak Ustaz. tidak menyebutkan dihapus, ya. Mungkin keterangannya ditambah di situ dihapus untuk menghindari, ya. Dihapus untuk menghindari, ya, gitu. Jadi sebagian salap dihapus. Kalau salap dihapus, menghindari stigma negatif. Afwan Ustadz Elan. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini memanfaatkan waktu kita. Iya, Ustaz. Sebelum pembahasan ADRT yang lalu, eh, ada beberapa poin-poin yang mungkin butuh juga kita pertimbangkan untuk dimasukkan. Pertama tentang yang pernah kami sampaikan itu tentang status badan hukum di di dalam keorganisasian kita ini, misalnya yayasan, yayasan filantropi, yayasan wakaf, PT dan koperasi, koperasi. Jadi itu mungkin butuh satu pembahasan bab itu, Sad. Kemudian kalau tidak salah ingat waktu kita pendaftaran ormas kita menjadi badan hukum itu ada satu poin bagian isian dari notaris kalau tidak salah ingat tentang metode penyelesaian masalah, penyelesaian konflik yang tidak salah bab tentang itu yang tidak ada di dalam ADRT kita. Jadi mungkin ditambahkan di poin mana itu bagusnya. Saya juga baru konfirmasi dengan Bu Fatmi untuk melihat juga maksudnya poin-poin apa dalam pengisian pengajuan badan hukum kita yang tidak ada dalam ADRT kita atau memang kita eh, buat dua ADRT kita ini. Maksudnya ada ADRT untuk khusus untuk pengajuan badan hukum, updatingnya atau perubahannya. Kemudian ada ADRT internal. Seperti itu, Sat. Atau gimana? Syukran. Ustaz Elan. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz Amin. Untuk karena yang pertama adalah antar sesama badan hukum itu tidak saling terikat, Ustaz. Masing-masing berdiri sendiri. Itu sehingga itu bisa masuk hanya di aturan internal organisasi kita. Jadi tidak masuk ke
ya akte perubahan notarisnya nanti. Kemudian yang kedua betul termasuk juga ya penyelesaian masalah. Nah itu sekarang sudah menjadi kewajiban. Nah mungkin perlu ditanya ke Ibu Fatmi itu waktu beliau menginput data itu apakah masih ada skripnya. Kalau ada coba kita cermati Ustadz. Nah mungkin itu Ustadz penjelasannya Ustadz Amin Daus. Silakan kalau di internal kita. Sebenarnya bagus tuh yang Ustadz Amin sudah susun ya berkaitan dengan apa tuh Ustadz? Yang aset ya. Peraturan organisasi tentang aset. Iya, Ustadz Amin Daus. Ya, enam Ustaz. Iya. Nah itu yang yayasan, kemudian PT dan sebagainya tidak bisa masuk Ustadz di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nanti itu masuk di peraturan organisasi berkaitan dengan aset lembaga itu. Nah mungkin di situ karena kan kalau misalkan masuk itu ya melanggar peraturan perundang-undangan karena badan hukum yang terpisah. Bukan kemudian di bawah gitu. Cuman kalau di internal kita bisa dipahami bahwa itu semua adalah aset wahda, Ustaz. Bukan mungkin hanya terkait tentang aset Ustadz. Jadi maksud Ana, ada ya di ADRT kita yang menyebutkan tentang keberadaan badan-badan hukum itu. Sehingga kita punya punya landasan bahwasannya memang organisasi kita apa punya peluang untuk mendirikan badan hukum selain badan hukum perkumpulan. Oh iya, silakan Ustaz. Kalau itu bisa dimasukkan pasal tentang aset, Ustaz. Kan ada kekayaan itu, kekayaan. Enggak, maksudnya bukan hanya terkait tentang masalah aset, tetapi secara umum saja, Ustadz. Maksudnya ada pasal yang menyebutkan tentang keberadaan atau apa organisasi kita ini bisa membentuk badan hukum, baik berupa yayasan, berupa PT, dan yang lainnya. Adapun untuk selanjutnya mungkin dituangkan dalam peraturan organisasi. Tapi ada pasal-pasal yang mengaitkan itu sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya memang di ADRT kita ada pasal yang memayungi itu bahwasanya organisasi bisa membentuk badan hukum lain atau gimana? Tidak perlu dimunculkan. Oh iya, kalau itu nggak apa-apa, Ustaz. Sebenarnya secara tidak langsung bisa ya. Karena dalam prakteknya juga seperti Muhammadiyah, PT-PT yang di bawah universitasnya itu, nah pemegang sahamnya adalah persyarikatan, perkumpulan persyarikatan Muhammadiyah. Di pembahasannya mana itu yang bagian amal usaha. Nah, iya itu bisa masuk di amal usaha. Nanti akan ada yang masuk di bagian kekayaan perkumpulan, kekayaan organisasi. Nanti ada masuk juga di bagian ya kegiatan. Nah, nah,
Bisa nanti saat itu hanya dianu saja dibunyikan saja tentang apa namanya, bahwa hal untuk lebih lanjut nanti diaturkan dalam peraturan organisasi, biar tidak dicantumkan di situ anunya di amal usaha itu, di bagian apa namanya tujuan organisasi. Hanya saja saat ini kan organisasi ini kan nirlaba. Kira-kira bagaimana tentang kita berbicara tentang ayam begitu? Ini sudah masuk tuh di pendapat bagus nih, Ustaz Reza ya. Di pendapatan dari usaha produktif. Nah itu ya, seperti PT ya atau Aturan koperasi. pendapatan dan Nah belanja. betul, itu kan masuk dalam usaha produktif tuh. Tapi nanti harus ada Ustaz anu tentang itu diatur dalam dalam peraturan organisasi. Itu ada di ayat ketiganya, Ustaz. Tuh. Aturan pendapatan dan belanja organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga di sini. Oh ya, Dan ada dan peraturan organisasi juga, Ustaz. oke oke. Baik, sudah bagus nih kalau begini. Ya masalah yayasan nanti dibahas di anu di peraturan organisasi saja. Betul, Ustaz. Ya, sekarang sudah bisa pindah. Ya, silahkan bagi asatira dan peserta yang lain. Habis Ustaz? Yes, Ya, sir. ya silahkan Ustaz Yasir. Eh, Seingat kami, eh, itu mungkin Ustaz Amin juga bisa eh, lebih belanja kita, jenis belanja kita itu saya tidak tahu apakah eh, ini jenis belanja di ayat 2 pasal 5 itu sekarang tidak ada lagi pengklasifikasian belanja langsung dan tidak langsung. Karena semuanya itu sejak tahun berapa itu ya? Kita itu 2000 berapa itu? Kita keuangan itu sudah menghapus itu belanja, iya menghapus itu melebur semuanya jadi satu saja. Apa yang diistilahkannya, Ustaz? Ada pengganti mungkin Ustaz Amin bisa karena Ya, saya juga Ustaz tidak tahu Amin. ingat itu apa anunya. Karena itu hari pada waktu itu kan kita masalahnya itu pada waktu itu adalah gaji. Dan ada beberapa pengeluaran yang langsung tidak memerlukan SPP. Itu yang permasalahkan oleh Departemen Keuangan pada yang sekarang yang pada waktu Pak Wawan pimpin itu akhirnya jenis belanja itu yang dihapus. Kok sana saya belanja langsung ya, kok semuanya jadi belanja tidak langsung, artinya semuanya melalui SPP. Begitu, Ustaz Amin deh. Ya, tafadhal Ustaz Amin. Iya, Anda juga semuanya lagi lupa-lupa ini, tapi seingat saya memang sejak 2023 itu tidak ada pengklasifikasian itu lagi di aplikasi Simak Pro kita. Cuma persilahannya saja saya tidak tidak ingat apakah semuanya belanja langsung atau apa. Iya, ini saya coba dulu buka-buka. Mungkin anu saja mungkin dikasih tanda tanda saja. Jadi nanti kita konfirmasi ke keuangan ini.
Ya karena di draft yang baru itu, bukan draft lagi ya kayaknya nih, walaupun saya masih menganggap ini bermasalah. Di SKPO yang dikeluarkan atas permintaan Departemen Keuangan itu tidak ada lagi tuh saya lihat jenis-jenis pengklasifikasian eh, pendapatan dan belanja. Dia langsung definisikan saja, memberikan definisi. Kan sudah dia laksanakan saja. Jadi itu saya diingat itu kalau sudah begitu berarti ada dasarnya. Iya Sudah Ustaz, diperbaiki. cuman ini kan perlu ada karena ini kan dia mengikuti format di ayat 1. Jadi mungkin harus ada pembahasan bahasa penggantinya dari ini dua item ini yang oleh Departemen Keuangan sudah dilepas. Cuma kita tidak tahu apa istilah penggantinya. Mungkin itu yang nanti mau diklarifikasi dulu ke Departemen Keuangan. Kalau begitu catatan saja begitu. Nanti dia itu dikonfirmasi ke Departemen Keuangan. Yang paling penting itu banyak uangnya, bukan klasifikasinya. Iya, ditambah saja mungkin Reza, catatannya di situ jangan ganti itu sejak tahun 2003. Anda tidak ingat langsung juga. Catatannya mungkin dikonfirmasi dengan keuangan saja. Depkel. Ustadz Ikhwan Jalil di mana? Kok tidak hadir? Di grup beliau sampaikan izin Ustaz. Oh, jadi Ini yang menghambat nih kalau begini. Mestinya selesai nih. saya semua minta sampai akhir. Iya, sudah selesai Ustaz. Bagaimana dengan usulan-usulan yang ada di selama musyawarah Pokja ini berlangsung? Iya. Itu maksudnya dia tidak terkait naskah. Apakah itu tetap diakomodir dan bagaimana cara ininya? Iya Ustadz. Misalnya, misalnya nih ya yang pernah saya sampaikan. Misalnya kalau apakah itu masih dianggap atau tidak bahwa
melihat kondisi perubahan dan perkembangan yang ada sekarang kan, sepertinya kita perlu memisahkan. Itu kan tidak ada jawaban dari ketua dan forum, artinya seperti saya menganggap itu usulan saya itu minimal minimal itu ditampung. Ada ya? Ada kami catat Ustaz di tiap Ya, musyawarah. maksud saya kalau saya kan mengusulkan itu agar dia dipisahkan. Jadi nanti implikasinya itu akan ada dua keputusan. Ya, walaupun dibahas dalam satu pleno, tapi dipisahkan, dia dua naskah yang akan berbeda. Kenapa? Karena ini dikaitkan juga dengan ada anggaran dasar untuk perkumpulan yang akan diakte notariskan. Karena yang akan kita kemarin pembicaraan kita itu bahwa yang akan dinotariskan hanya anggaran dasar. Sehingga dari situlah kita semua seperti berpikir bahwa memang anggaran dasar ini dia tidak rentan untuk mengalami perubahan, dirubah-rubah di MT. Kenapa? Karena MT atau apa itu MPO, karena itulah kita berupaya sedapat mungkin di Pokja ini untuk meminimalisir hal-hal yang rentan untuk mengalami perubahan, sehingga kemudian dia dipisahkan. ART inilah yang kemudian mungkin akan selalu mengalami peninjauan ulang ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang strategis dalam organisasi. Nah, itu ada ya, dicatat ya. Iya, sudah dicatat Ustaz oleh Ustaz Reza. Jazakallah khairan Ustazana. Saya tidak ikuti kemarin keanggotaan kepesertaan ini, apa terakhir itu? Kepesertaan muktamar. Oh iya, silakan Ustaz Reza untuk Apa yang sudah diakomodir utusan dari DPC? Oh iya, ini Ustadz Sobar dari Supokja. ART-nya silakan Ustadz Sobar. Dibahas saya tidak hadir kayaknya. Iya, Ustadz Sobar. Saya cuma pastikan saja daripada kita diam-diam. Iya, silakan Ustadz Sobar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Terkait tentang masalah kepesertaan DPC masuk di muktamar, kayaknya kita sudah bahas juga dibahas di Supokja, ya nanti juga kalau ada tambahan dari Ustadz Yasa dan Ustadz Amin. Kalau kita juga melihat dari organisasi-organisasi lain, ya termasuk misalnya Muhammadiyah itu kepesertaannya malah sampai di tingkat wilayah saja, ya tingkat wilayah. Kalau kita kan masih sampai tingkat daerah atau DPD, MWD. Nah ini pun sebenarnya dari segi jumlah itu sudah banyak, ya sudah banyak sekali. Untuk muktamar kita saja yang kelima ini tuh sudah kalau perbandingannya kita ambil 5 utusan dari DPW, kemudian 3 dari DPD itu sudah sangat banyak, ya sekitar 2.600-an atau 2.500 lah lebih, ya. Sehingga kalau kita masukkan lagi DPC, perlu saya sampaikan sekarang DPC jumlahnya di Indonesia itu kalau tidak salah ingat kemarin 354 DPC seluruh Indonesia. Jadi itu saja lebih banyak DPC kita daripada DPD kita, ya. Kalau dimasukkan lagi dalam diktum ADRT secara spesifik tentang kepesertaan muktamar, ya, maka tentunya dia akan lebih banyak lagi, ya. Sementara biasanya gedung-gedung atau tempat yang kita pakai itu tidak mencukupi, sehingga kemudian masih tetap kita membahasakan secara umum saja, ya. Kalaupun misalnya sebenarnya ada jalan untuk mereka ikut dengan yaitu undangan yang
tentunya disetujui oleh pengurus atau DPP ya selaku pelaksana daripada kegiatan muktamar. Jadi itu diantara bahasanya Ustaz. Ya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Amin atau Ustaz Yasar terkait masalah ini, usulan yang kemarin itu. Pada Ustaz. Ustaz Yasar, Ustaz Amin. Berapa ribu lagi? Berapa ribu lagi bicara? Kecamatan seluruh Indonesia? Berapa ribu kecamatan di seluruh Indonesia? Belum sampai kita ini data itu berapa ribu, ya. Berapa ribu? Kalau mau dianukan jelas Ustadz lebih banyak itu kecamatan daripada kabupaten. Satu kabupaten Ustadz Sobar. Kan iya, Ustadz. Sabe, saya mau bicara. Ya, Ustadz, silakan. Jadi, silakan. 7.000-an, memang selalu agak berbeda itu perspektif di DPP yang memang ex officio selalu melihat dari efisiensi karena mereka adalah yang selalu menjadi panitia dan berpikir soal teknis pelaksanaan muktamar dengan kita yang berada di daerah. Kita di daerah itu ya yang menjadi tuntutan kita itu adalah bagaimana terus membangun kesolidan secara hierarki ke bawah dan adanya DPC itu juga luar biasa karena apalagi event seperti ini nanti mereka kita gerakkan, kita apakan, ya kan mereka senang juga kalau mereka kemudian mengetahui minimal pimpinannya itu jadi peserta. Nah kalau itu cara perhitungannya, kalau saya begini, kurangi jatah, mulai memang sudah seharusnya kita kan memang awal-awal memperbanyak dari DPW, tapi dengan semakin ini ke bawah struktur ini, maka jatah DPW itu dikurangi, jatah DPD itu dikurangi. Ya mungkin dari DPD sudah saatnya DPD mungkin ketuanya saja, ya DPC juga ketuanya saja, atau 2 DPD 1. Begitu juga DPW dikurangi, dan ini juga bagi kami juga efisiensi. Ngapain terlalu banyak 5 orang dari DPW? Ya kan cukup 1 orang, 2 orang saja mewakili sudah cukup. Dari MW juga 2 orang sudah cukup. Dari DPD MWD 1 orang sudah cukup, ketuanya saja. Dan kalau memang tidak bisa mengakomodir seluruh kecamatan secara bersamaan, mungkin bisa digilir DPC itu. Atau mereka mungkin dimasukkan ada yang kemudian diutus dipilih menjadi peserta online, ada yang menjadi peserta offline. Yang penting ikut mereka. Jadi itu bisa diatur bergilir. Misalnya tahun ini dari DPC di DPD Palu, misalnya kita pilih 3 ketuanya saja yang berangkat. Ini penting Ustadz, karena ajang muktamar ini kita ini bela-belain bawa ke desa ke kecamatan-kecamatan yang sudah eksis DPC kita, tapi ketika mereka merasakan kita juga bukan peserta di situ. Jadi kalau bisa ini dipikirkan seperti itu, dikurangilah jatah, termasuk mungkin sudah saatnya juga di DPP diperhitungkan juga, masa semuanya hadir semua. Kalau ada 200 anggota pengurus di DPP semuanya ikut, kan tidak harus begitu. Nah, sekarang kita penyesuaian, bukan justru kita pertahankan yang ada, justru yang sudah saatnya ikut itu kita halangi. Jadi kalau saya seperti itu, dinamikanya seperti itu. Ke depan kurangi jatah DPP, DPW, DPD. Harus ada, bahkan ke depan kita ada ranting juga. Harus dipikirkan juga itu. Ya saya kira seperti itu kita. Ya, saya bisa sambung Ustaz. Ya. Jadi kalau saya begitu saya usahakan Ustaz Yani, kan nanti di anggaran LISU, adapun kepesertaan itu nanti diatur dalam anggaran dasar atau dalam peraturan organisasi. Jadi nanti misalnya saya kira yang boleh memang dikurangi itu adalah pusat saja. DPW tetap kita berharap seperti itu, DPD juga. Ya, yang dikurangi itu pusat terlalu banyak memang. Ya, lalu setelah itu sampai ke DPC ketuanya.
Adapun nanti mereka kan masalah offline saja ini. Iya, offline-nya. Tapi kalau misalnya kita ada sekarang sudah online, kita menggunakan online. Ya, jadi nanti diatur oleh apakah dalam anggaran dasar dibunyikan atau nanti di peraturan organisasi. Ya, lalu setelah itu kita gilir untuk hadir secara offline. Ya, seperti itu. Yang jelas mereka tahu perkembangan yang ada terjadi, dinamika terjadi di lembaga kita sampai ke DPC. Sehingga mereka ketika ada hal-hal yang maka mereka sadar, oh ternyata begini. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi tinggal nanti dalam masalah hak suara dalam pemilihan nanti itu kan diatur dalam organisasi. Ya, saya kira begitu, Ustaz. Saya lebih memang bahwa DPC didikutkan, apakah nanti hadir secara offline atau online itu adalah teknis. Ya, nanti diatur apakah dalam peraturan organisasi atau dalam peraturan anggaran dasar atau dalam organisasi sebentar. Saya begitu, Ustaz, ya. Mungkin saya begitu. Keren. Ya, termasuk MBC juga. Ya, syukran Ustaz Yani, Ustaz Ikhwan ya usulannya untuk Supoja kami ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, kita persilakan. Ustaz Elandi, kalau ada silakan. Dan buka suratnya kita pakai tenda saja kalau kita muktamar. Itu masalah teknis itu Ustaz, masalah teknis. Artinya kesepakatan kita saja ini masukkan atau tidak. Mungkin ada dari yang lain juga. Sudah 2 tadi ini mengusulkan ini. Iya, silakan. Ya, silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kami juga Ustadz ini mungkin bukan mewakili Pokja tapi mewakili Muslimah Wahdah Sulawesi Selatan. Kami juga setuju dengan masukan Ustadz Suna tadi bahwa paling minimal 1 orang wakil dari Ketua MWC diikutkan, karena kan alhamdulillah sekarang teknisnya itu tidak mesti harus offline semua, sudah ada online, dan online kita juga bisa juga disetting bukan hanya di rumah mereka tapi memang mereka kumpul di MWC mereka secara resmi mengikuti muktamar. Ya, karena tentu Ustadz MWC ini adalah pelaksana organisasi paling terdepan sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Ya, mereka yang paling butuh penguatan ya dibanding ya tentu semuanya ini, tapi MWC itu betul-betul berada di tengah masyarakat yang butuh memang edukasi keorganisasian yang lebih baik. Jadi kami juga setuju Ustadz, mudah-mudahan insyaallah bisa diusulkan di muktamar ini. Demikian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sudah 3 menguat ini. Kalau yang lain mungkin ada pendapat yang lain? Ya. Tapi Ustadz bisa? Iya, silakan. Silakan, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami sebagai pribadi, kami kalau amanah anggota tetapi yang kami ketahui dan pelajari secara umum bahwasanya muktamar itu sebenarnya bisa memungkinkan untuk diketahui oleh seluruh tangan-tangan kita di bawah. Nah, perbedaannya atau jalan tengahnya yang biasanya itu diatur dalam keorganisasian atau dalam majelis muktamar adalah kepesertaan, peserta penuh dan peserta peninjau. Nah, peserta penuh itu adalah orang-orang yang terkait dengan kebijakan-kebijakan di muktamar. Peninjau dalam hal ini hanya memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara dalam memilih dan dipilih. Itulah orang-orang yang terkait untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dalam lembaga kita. Jadi realnya atau konkretnya dalam usulan kami, orang-orang yang menjadi
tangan-tangan kita di bawah, ataukah maksudnya DPC, DPR, MWC, MWR itu juga butuh untuk mengetahui jalan pengambilan keputusan lembaga. Nah, jadi ini bisa menjadi pertimbangan yang terkait pengambil kebijakan menjadi peserta penuh, namun yang di bawah untuk sebagai proses pemahaman dan pengetahuan kepada mereka untuk dalam lembaga ini mereka hadir tetapi menjadi peserta peninjau. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sedikit Ustaz Elan? Iya, tafadhal Ustaz Ikhwan. Begini, kalau memang mau dijadikan peserta penuh tidak usah dia ikut. Kita memang ikuti namanya mekanisme kepesertaan penuh. Kita sudah punya teknologi. Teknologi sudah ada itu. Yang namanya voting itu kan sudah ada semua itu. Teknologi sudah ada, tinggal klik-klik saja. Kalau masalah itu, salah suara itu. Nah, kalau dia jadi peserta penuh itu kan ada semacam kegembiraan juga bagi mereka bahwa mereka mendapatkan apresiasi di lembaga kita. Ya, tentu saja ada hal-hal yang teknis nanti diatur dalam anggaran dasar. Ya. Kemudian masalah kepesertaan kan dengan teknologi juga bisa kita atur itu. Ya, bahwa pada saat muktamar ini DPC yang hadir secara offline. Pada muktamar ini yang hadir. Sehingga kemudian bisa digilirkan DPC itu hadir di muktamar kita secara offline. Dan sudah saatnya juga kita berpikir seperti saya bercanda tadi bahwa apakah kita tidak mungkin buka tenda saja, ya cari tempat yang luas dan bisa memungkinkan 10.000 orang hadir, itu kan bisa itu, ya dengan menggunakan tenda, ya. Jadi yang kita sekarang mau adalah bagaimana kader kita ini betul-betul solid sampai ke bawah, ya dengan kehadiran mereka di muktamar itu menjadi semangat bagi mereka itu, ya karena resensi terjadi di bawah, resensi terjadi biasa di kader itu karena mereka tidak tahu, ya kita juga tidak mampu menjelaskan mewakili apa yang diputuskan di muktamar itu disampaikan secara penuh ke apalagi kalau ketua DPD-nya suka tidur, sudah hilang semua itu apa-apa yang disampaikan di muktamar yang semestinya sudah sampai ke kader, dan itu yang terjadi kelemahan sekarang. Makanya sekarang saya di Sultra, saya sudah instruksikan bahwa semua ketua DPC dihadirkan dalam MPH di DPD. Mengapa? Karena itu tadi setelah kita pelajari banyak hal-hal ini tidak sampai ke DPD, ke DPC. Itu karena ketua DPD cuek, kemudian mungkin tidak memperhatikan sehingga tersumbat informasi kepada mereka. Ya, saya sudah instruksikan semua ketua DPC sudah di MPH. Ya secara online saja. Ya. Apa tujuannya? Supaya semua keputusan itu merata. Dan ini kalau kita tidak begini, ya kita khawatir ke depan kader kita ini banyak lari-lari. Ketika mereka tahu apa yang terjadi, maka insya Allah mereka semakin solid. Nah, salah satu upayanya seperti ini tadi, kita kemudian melibatkan mereka dalam dalam muktamar itu. Ya, saya kira begitu Ustaz. Ya, sekali 5 tahun mereka hadir. Ya, untuk kemudian menjadi semangat baru dalam kebersamaan kita. Ya, syukur Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz Ikhwan KP, Masya Allah. Iya, Ustaz Sobar, silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah semua asatidz dan ustazat mengusulkan untuk dimasukkan. Kalaupun mau dimasukkan bisa saja situ, ya. Poin ketiga tinggal ditambah saja Ustaz di situ ya. Ketua DPC dan MWC di situ. Adapun masalah jumlahnya kan itu masalah teknis nanti di kepenelitian. Kan kita tidak sebutkan juga jumlah di situ. Baik DPW maupun MWW, DPD dan MWD juga. Yang saya juga tadi menarik juga usulan Ustadz Yani itu untuk pengurus di lembaga tinggi. Di sini kan di diktum nomor 2 itu seluruh pengurus ya. Apakah kita
setuju seluruh pengurus atau perwakilan saja di situ, ya perwakilan dari pengurus Dewan Pengurus Pusat dan seterusnya, karena memang ini jumlahnya ini pengurus pusat ini Ustaz, itu jumlahnya lumayan banyak, memang sudah 1000-an lebih. Iya. Ya, lembaga tinggi ini jumlahnya cukup banyak ini memang ya. Walaupun setelah kita data-data juga baru sekitar 50% yang menyatakan ini kesiapan untuk berangkat ya. Ya itu kan yang itu kursi itu. kursi kosong yang ditinggal. Insya Allah berkah itu Ustadz Sobar kalau ada selalu ada solusi itu. Ya karena ini kita punya bagian pimpinan yang terbawah ini ya jangan sampai justru akan mereka yang akan menjadi kita ke depan itu bagian di garda terdepan. Terdepan betul Ustaz. Iya. Bahkan sampai ranting itu betul itu. Iya, silakan Ustadz Sobar di ini aja berarti perwakilan ya. Nanti yang jumlah dan komposisinya kalau disetujui di situ ya perwakilan aja, perwakilan pengurus tinggal ditentukan kan misalnya satu departemen berapa, siapa yang ditunjuk misalnya kan yang gitu. Kalau misalnya memang kita mau ambil ke level bawah ini dan perlu juga kita ketahui soalnya di ADRT kita itu ada yang seperti usulan-usulan kita walaupun mungkin momennya beda ya. Ada itu Silatnas, silaturahmi nasional yang malah menghadirkan seluruh elemen bahkan seluruh anggota dan termasuk juga simpatisan. Cuma itu kan belum ada anunya ini di bab ke-8 ini dengan pasal 83. Beda silaturahim dengan yang begini kan di silaturahim beda itu Ustaz, beda anunya. Mereka sudah tahu juga beda rasanya itu Ustaz. Beda rasanya. Iya. Ada rasa apa Ustaz? Beda rasanya itu Pak. Kata muktamar itu luar biasa itu kata muktamar itu. Ustaz Iran boleh juga berkomentar sedikit? Ya, silakan Ustaz Amin. Iya, saya juga sepakat apa yang disampaikan Ustaz Luna tadi, Ustaz Yani dan Ustaz Ikhwan Kapai tentang perwakilan dari seluruh elemen atau unsur-unsur di keorganisasian kita di ajang muktamar. Jadi memang betul beda rasa-rasanya ini semua. Cuma memang butuh di komposisi kepesertaannya butuh memang diatur dan ya cukup bagus juga ini usulannya bahwasanya untuk pengurus Dewan Tinggi ini dibatasi. Jadi catatannya di sini mungkin jumlah dan komposisinya juga akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau panitia. Iya, begitu mungkin tambahannya Ustadz Reza. Jadi tambahan untuk pengurus tinggi kalau bisa memang disepakati. Karena ini kami dari divisi kepesertaan ini, kepesertaan ini juga sampai sekarang pengurus tinggi ini tidak semua juga bisa ikut. Jadi memang bagus nih ada kata perwakilan saja yang jumlah dan komposisinya akan ditetapkan. Ya, ditambahkan Ustaz Reza. Ya, bagian belakang. Bagaimana Ustaz? Bagian itu belakang. Setelah keuangan Ustaz, setelah keuangan. Oh ini? Iya. Bagaimana nih? Yang jumlah dan komposisinya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Jumlah dan komposisinya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Iya, kepesertaan memang harus diatur baik-baik Ustaz, karena kalau bilang pasang tenda ini kita mau bermusyawarah Ustaz, bukan mau silaturahmi nasional seperti disampaikan tadi. Jadi kondisi teknis juga tetap harus dipertimbangkan karena ajang permusyawaratan. Iya, tapi tendanya ini bukan kayak tenda Nobar Ustaz. Ya. Tenda elit ini. Tenda yang canggih pakai AC. Iya. Antum perlu lihat itu tendanya tendanya VIP kalau haji di Mina. NU itu punya mereka mau sama pakai tenda Ustaz. Iya. Itu luar biasa. Lebih mahal daripada sewa aula apa Ustaz? Kan banyak sumber daya ini.
Ya, Insya Allah mereka intinya pesertaan kita akan atur. Maksudnya jangan memasukkan komposisinya di sini Ya, tersebutkan. enggak Ya, usah ya. ada anunya Mm. jumlah dan komposisi itu kan Iya, itu fleksibel. iya. Lihat keadaan. Tinggal intinya bahwasanya semua komposisi kepengurusan itu diikutkan sehingga saling merasakan semua momentum besar ini 5 tahunan juga memang. Ya. Dan kita sudah punya dasar bukan sekadar peluang tentang kepesertaan online. Itu sudah kita buktikan di Muktamar 4 bahwa online itu sah juga menjadi sebuah apa namanya? Sebuah bagian dari proses pelaksanaan, ya kan? Jadi tidak ada masalah itu. Yang penting keterwakilan itu. Iya. Izin Ustadz. Iya, silakan. Lagi minum. Ya, syukran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Afwan Ustadz, di luar dari pembahasan yang tadi, kami mau coba cek yang halaman terkait tentang pasal tentang dewan-dewan Ustadz. Karena ini ada titipan juga dari Ketua Pokja Muslimah ADART. Dan kemarin kami membahas bab tersebut, ada beberapa koreksian. Kami hanya ingin cross check saja apakah itu sudah dikoreksi juga di sini atau bagaimana Ustadz? Dewan Syuro. Iya. Dewan Syuro Ustadz Bawah, Resa di bawah. lagi ke bawah lagi. Ini. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Iya, ini terkait usia Ustadz. Ke bawah lagi barangkali. Nah, ini usia sekurang-kurangnya. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Karena di sini ada persyaratan pengalaman dan senioritas. Nampaknya kurang relevan kalau usianya 30-an tahun Ustaz. Jadi kemarin kami sepakati di akhwat 40 tahun. Sudah direvisi 40 tahun. Tapi ini kan untuk anggotanya ini. Saya lagi iya untuk anggota Ustaz. Kemudian mungkin nanti ditanggapi Ustaz, kami sampaikan dulu hasil musyawarah kami kemarin. Kemudian di hak dan wewenang kalau tidak salah atau di tugas. Nah, ini di tugas di bab yang ini Ustadz, ini bab apa ya? Tabe yang yang sampai J ini ya, Dewan Syura mempunyai tugas dan wewenang untuk kalau kami baca, kalau kita baca di Dewan Syariah dan DPK itu ada memberikan tanggapan pada laporan tahunan DPP, tapi dia ada di Dewan Syariah dan DPK, tapi tidak ada di Dewan Syura, Ustadz. Apakah itu memang demikian atau perlu untuk ditambahkan? Di sini adanya memberi laporan tahunan pada musyawarah tinggi, demikian juga dewan yang lain, tapi di Dewan Syariah dan di DPK itu ada memberikan tanggapan. Ke bawah lagi mungkin, Ustaz. Ke bawah lagi, Ustaz, yang laporan tahunan, Ustaz. Dewan Syariah.
Nah, ini yang poin C, memberikan tanggapan terhadap laporan tahunan dari DPP. Ini tidak ada di Dewan Syuro, Ustaz. Kemudian yang ketiga, poin H yang di Dewan Syariah ini ada juga di Dewan Syuro, ada juga di DPK. Nah, ini bagaimana Ustaz kira-kira pertimbangannya? Dewan-dewan ini kan legislasi ya Ustadz. Apakah memang mereka itu memiliki tugas dan wewenang untuk mengukuhkan pengurus wilayah, daerah maupun yang lainnya. Kemudian yang berikutnya Ustadz, Dewan Syariah. Itu. Dewan Syariah ini ada levelisasi marhalah Ustadz. Ya, bagus. Di sini disebutkan levelisasinya itu kualifikasinya takwiniyah sani Ustadz. Ya, kalau di Dewan Syuro itu tanfiziyah ula. Jadi maksudnya kami memandang kenapa justru lebih rendah levelisasi syarat untuk Dewan Syariah dibanding Dewan Syuro. Padahal Dewan Syariah itu kan ya kita pahami bersama Ustadz tanggung jawabnya ke syariah gitu. Jadi kami mengusulkan disamakan tanfiziyah ula. Iya. Itu yang kita bahas kemarin Ustadz di Ahwat. Barangkali ada yang terluput, mungkin bisa ditambahkan sama yang lain. Kami sampaikan untuk mungkin bisa ditanggapi. Syukran Ustadz. Iya, silakan Ustadz Reza diberikan di catatan saja ya Ustadz ya. Baik pertanyaan dan usulannya Ustadz. Iya. Afwan, bisa saya bicara lagi? Iya. Ini Ustadz, Ustadz, karena 3 menit lagi ya Ustadz ya. Karena sudah jam lewat Ustadz. sudah 15 menit. Tentang Silakan tadi. Ustadz Yasir. Oh iya, tapi saat ini terkait redaksi perlu kita pertimbangkan Ustaz, ini penamaan marhalah karena sekarang itu ada penyesuaian penamaan marhalah. Nah, ini akan menjadi rujuk. Mungkin perbaikan redaksi nanti penama marhalah mengikuti apa yang ada sekarang. Itu kita tidak pakai lagi di istilah ula dan sani untuk sekarang karena kami sudah cek di kaderisasi itu sekarang tidak dipakai lagi. Itu jadi bias nanti anunya. Dikasih catatan nanti akan menyesuaikan dengan keputusan Itu atau saja pembahasan itu. Ya, nanti menyesuaikan kan itu Iya, kan menyesuaikan. masih Betul. masih wacana yang masih Iya, itu didiskusikan. betul. Jadi apapun yang akan menjadi keputusan semuanya menyesuaikan, saling menyesuaikan. Tadi sedikit tentang umur Ustaz. Ya, saya semuanya kalau masalah umur tidak karena ya kita lihat pada para sahabat Abdullah bin Abbas itu kan masih muda sekali masuk di dewan di majelis syuro dari ketika Umar bin Khattab. Jadi kalau saya itu tergantung kapasitas keilmuannya. Apalagi kalau ilmu syar'i, ya itu banyak Ustaz kita yang parkir kalau begitu. Alumni Madinah apa semua tidak bisa masuk kalau kembali kepada kapasitas keilmuannya. Ya, jadi ya umurnya kalau saya itu jangan terlalu tinggi. Kecuali mungkin ketua, mungkin bisa kalau ketua. Itu pun juga masih ada pertimbangan khusus. Tapi kalau anggota, kalau bisa 25 saja masuk nih anggota Dewan Syuro. Ya syukur Ustaz.
Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz Ikhwan atas tanggapannya. Ustaz Reza. Nah, Ustaz. Ya, nanti untuk ini ya, usulan dan catatan dicatat saja di samping ya Ustaz ya. Nanti kalau sudah selesai segera dikirimkan ke Ana dan dikirimkan di grup nggak apa-apa. Terus nanti Ana kirim ke ketua Pokja kita ya. Baik, Ustaz. Oke, baik. Kita cukupkan Ada usulan di Asatidz Ustaz. wal Ustazat. Masya Ada Allah. usulan di room chat Jazakallah Ustaz. khairan. Barakallahu fikum jami'an. Ustaz Elan, Atas izin. Ustaz Elan, masih bisa Ustaz sedikit? iya, usulan ini silakan Ustadz Amin Daus nanti disampaikan di grup aja karena ketua Pokja tidak hadir. Nah, agar nanti menjadi catatan beliau ya. Oke, baik. Jadi fix bahan yang mau dibawa ke general meeting sebentar ini yang mana, Ustaz? Ini saya khawatir ini anggota tim Pokja sendiri nanti akan menanggapi. Iya, tapi perlu begini saat ini kita buat etika lah. Yang tidak hadir tidak usah ditanggapi. Kalau anggota Pokja dan menanggapi dia tidak usah dikasih kesempatan dia karena itu hukuman bagi yang dia tidak hadir. Iya. Iya, betul. Baik, Harus ada jazakallah etika khairan. kita bangun bersama supaya Tapi jangan mesti ini bias kita kerjaan kemudian itu berdebat lagi. alasannya Ustaz. Kenapa tidak hadir? Tidak boleh langsung Iya. begitu. Atau Apanya itu? lagi kurang Harus sehat. lihat alasan kenapa orang tidak hadir. Itulah setelah tanya alasannya dulu kenapa Iya tidak hadir. betul. Kalau begitu nanti Ustaz. hilang kesempatan. Tidak boleh langsung kurang main patah-patah begitu. kalau kurang sehat sehatnya ditanya lagi sehat apa? Sehat hati, sehat jasmani atau Sehat ekonomi. sehat ekonomi? Masya Allah. Ini Masya Allah. kita ini Ekonomi. Tidak, Ada masalahnya Ustaz, kita toh. sekarang ini, Ustaz, kita masih fokusnya di parsial-parsial di Pokja-Pokja kita. Kita belum membaca secara utuh semua ini, Ustaz. Terus terang. Jadi memang butuh di jadi karantina bongkar lagi pasang kita punya pekerjaan ini sinkronisasi. tidak selesai kalau begitu. Tidak Ustaz, selesai ini kita belum punya pekerjaan kalau disinkronisasi begini. loh antar Pokja semuanya. Iya, saya setuju Jadi kita dengan Ustadz bangun bersama Ikhwan. supaya ditaati yang begitu. Kalau Jadi- kita tidak ada ketegasan, tidak bisa juga begitu. Saya setuju dengan Ustadz Ikhwan bahwa apa-apa yang sudah kita sepakati di dalam rapat Pokja itu secara etika mungkin jangan lagi ditanggapi oleh anggota Pokja. Ini sudah begitu itu. Kalau dia mau sekali menanggapi, titip ke orang lain saja, begitu teknisnya. Karena enggak bagus itu, karena ini kenapa sesama anggota Pokja baku anu lagi ini? Iya. Nah, itu tidak tuntas ini. Ya, Itu bukan namanya bukan kelemahan itu. iya, betul etika, Ustaz, betul. ya. Apa ada etika? Kita sudah aturan yang begitu. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Jadi Masya Allah. kalau sudah di pramuktamar atau di muktamar jangan lagi pokoknya biar saja yang lain tanggapi. Ya, pokoknya kita nanti diam pada saat kecuali nanti mau menjawab apa yang dianukan orang baru kita menjawab. Masya Allah. Begitu. Kita harus kompak. Iya, setuju Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan. Sudah saling menguatkan. Baik, Kecuali kita kalau saya ya. misalnya menanggapi ADRT atas nama Pokja lain. Masya Allah. Bisa begitu ya Ustaz. Saya 3 Pokja aku ini, Ustaz. Tetap tidak boleh begitu, Ustaz. Saya Tetap juga tidak bisa boleh. lewat LPJ, Ustaz. Pokja LPJ. Menjawab kita anggota Rensar sekarang. Ya, boleh Rensar tidak boleh kita tanggapi lagi. Semua rekomendasi yang kita sudah sepakati di Rensar tidak boleh kita anggap. Biar orang Bisa lain nanti kita ditutup mungkin bertahan. juga setelan. Sudah jam Ya. 9 lewat ini. Iya, Iya. baik, Kantor. kita cukupkan ya. Jazakallah khairan, barakallahu fikum asatidza wal ustazat. Insyaallah bagi yang longgar kita sama-sama mengikuti general meeting atau pleno tim perumus yang insyaallah nanti siang ketua Pokja kita akan presentasi. Barakallahu fikum jami'an wa jazakallah khairan.
Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.